kita ya sebagai pemerintah tidak hanya menyiapkan mereka untuk masuk ke industri atau menjadi sebuah karyawan ya, tapi bagaimana menyiapkan mereka untuk mengembangkan diri mereka, untuk memiliki jiwa-jiwa seperti entrepreneur. Kemudian bagaimana mereka punya adversity ya, adversity itu ketahanan mereka untuk bersaing gitu ya, bertahan dalam kondisi seperti apa. Nah ini soft skill seperti ini yang komplit Mbak di TSA. Halo Digers, apa kabar semuanya? Selamat datang di Talent Talks bersama saya Sharon Gebi yang akan memandu untuk season kedua kita kali ini. Nah, di episode ini kita akan ngomongin seputar mengembangkan skill dan juga kompetensi diri. Nah, kita udah kedatangan narasumber yang cocok banget untuk ngomongin topik kali ini. Langsung aja kenalan dengan Mas Anton Susanto. Halo Mas Anton dari Talent Scouting Academy, bener ya Mas ya? Betul sekali Mbak. Oke Mas Anton, makasih udah hadir hari ini. Apa kabar nih Mas? Mungkin boleh share kegiatannya Mas Anton dan dari TSA tuh lagi ada apa nih saat ini? Ya Alhamdulillah Mbak Gebi. Jadi TSA lagi sibuk-sibuknya sebenarnya. Karena memang kita apa ya, kita runningnya kan memang ini ya, kalau TSA itu sesuai dengan jadwal kalender mahasiswa. Jadi malah di bulan ini ya, bulan Juli itu kita lagi sibuk-sibuknya prepare untuk tahap kedua pelatihan TSA. Ya Mas, jadi kan ya seperti yang kita tahu ya, semua pelatihan di DTS ini memang basicnya digital ya, ataupun dunia teknologi. Nah kalau dari Mas Anton sendiri nih, setelah mengalami atau menjalani ya, khususnya di TSA gitu, dengan adanya kemajuan teknologi tuh menurut Mas Anton rasanya gimana sih sekarang? Apa merasa terbantukah? Atau lebih merasa kayaknya terlalu ribet atau gimana nih Mas saat ini? Teknologi semakin canggih, semakin memudahkan harusnya, Mbak. Betul. Harusnya semakin memudahkan. Tapi memang kalau kitanya sendiri nggak siap, ya jadi sulit. Ya. Kalau kita bilang misalkan, kalau dulu mungkin kalau teknologi ya, kalau dibilang zaman saya kuliah itu kan internet masih harus kita ke warnet gitu ya. Kemudian HP juga masih yang Nokia jadul gitu kan, belum bisa akses internet. Nah sekarang teknologi semakin maju, akses internet semakin mudah melalui mobile teknologi, tapi ya tadi banyak hal ya, artinya semakin canggih teknologi kalau kita mau compete, kalau kita mau mudah untuk menggunakannya dan sesuai dalam penggunaannya, kita harus meng-upscaling kita punya kemampuan. Ya memang harusnya kita beradaptasi juga ya sama teknologi saat ini. Dan kalau TSA juga kan emang lebih fokusnya ke mahasiswa ya, targetnya. Betul. Dan kalau dilihat nih sebenarnya apa sih yang dibutuhkan mahasiswa saat ini untuk supaya keep up dengan teknologi gitu, supaya mempersiapkan mereka ketika nanti akan ke dunia kerja. Betul, mahasiswa itu kalau kita pernah jadi mahasiswa pasti ya. Alhamdulillah pernah ya. Akan jadi berbeda ketika konteksnya sekarang, karena kita udah di level generasi Z ya. Terus saya kira kalau belajar itu bisa dari mana saja. Nah kalau dulu kita kan sangat tergantung ya dengan teknologi yang ada, dengan materi yang diajarkan di kampus. Nah kalau sekarang nggak cukup Mbak, ya kita harus mampu melihat sisi lain teknologi apa yang sudah berkembang. Karena kadang kampus beberapa itu masih frame-nya masih frame lama gitu ya, mereka belum mengupdate, mereka punya kurikulum. Nah, alhamdulillah di TSA ini kan kita sinkron dengan MBKM namanya Mbak. Ya, apa namanya MBKM Mas? itu Merdeka Belajar, kampus merdekanya Dikti. Jadi kita memberikan fasilitas ke mahasiswa untuk mereka punya skill tambahan. Nah, skill tambahannya itu apa? Skill tambahan yang kalau di bidang Kominfo ya TSA itu ya skill IT. Nah, dengan MBKM mahasiswa yang bukan IT ya, misalkan mahasiswa hukum, mahasiswa ekonomi atau mahasiswa apalah, mereka bisa belajar IT, gitu Mbak Gebi. Nah kira-kira sebenarnya apa sih hal-hal penting yang mungkin terlewat atau miss gitu ketika di perkuliahan dan ternyata itu sangat penting banget ketika akan dipakai di dunia kerja gitu. Ya selain itu ya, selain ada band skill yang lebih luas, yang kedua adalah skill untuk mereka siap kerja. Ya. Jadi kalau ngomongin skill siap kerja, kalau cenderungan Gen Z itu kan generasi yang agak tertutup ya.
kalau kami perhatian ini ada riset ya, ada sebuah riset, mereka itu kadang nggak perlu banyak cakap, ya, bekerja secara sendiri, kemudian mereka bisa selesai. Jadi kalau ada tugas-tugas itu malah ada kecenderungan generasi sekarang itu lebih susah untuk bekerja sama gitu ya. Nah akhirnya kemudian kita coba, gitu maksudnya. betul. Jadi kita kenalkan dengan skill-skill tambahan terkait industrial taste. Industrial taste apa itu? Butuh teamwork, butuh communication skill. Ya kalau istilahnya gampang soft skill ya. Jadi mereka dapat hard skillnya di kampus. Kita juga ada pelatihan-pelatihan yang sifatnya hard skill yang up to date dengan industri ya. Jadi banyak mitra kita yang berasal dari industri yang kita libatkan untuk melatih peserta kita. Di samping industri juga ada pelatih yang berasal dari praktisi. Jadi kalau di Dikti ada praktisi mengajar, di kita juga akan melibatkan para praktisi untuk ikut melatih teman-teman peserta TSA. Gitu Mbak. Berarti kalau ngomongin tadi ada sedikit mengenai hard skill. Nah kalau saat ini sebenarnya apa ya hard skill yang kira-kira tuh penting gitu untuk mahasiswa kembangkan supaya semakin siap masuk ke dunia kerja? Hard skill saya kira ya teknologi itu hard skill ya. Teknologi itu hard skill, kemudian keahlian teknis lainnya misalkan ya sesuai bidangnya. Jadi kalau mahasiswa bidang biologi, ya hard skill mereka adalah sains di bidang biologi. Tapi begitu mereka harus masuk ke industri, biologi juga nanti akan combine dengan information system atau teknologi informasi. Jadi sebenarnya udah banyak banget ya yang bisa diterapkan dari situ untuk segi hard skillnya. Kalau hard skill itu Mas, kalau soft skill nih Mas, kira-kira apa aja sih yang dibutuhkan supaya bisa diikuti gitu sama mahasiswa tuh apa aja? Kalau soft skill tadi udah sempat ya saya bilang terkait komunikasi, kemudian teamwork, building, terus sebenarnya satu soft skill yang menarik di TSA ya. TSA itu kan kita berasumsi seorang mahasiswa itu tidak hanya kemudian siap kerja, tapi mereka juga siap berkompetisi. Kalau siap kerja, kita akan kenalkan mereka dengan ekosistem industri, ya termasuk hard skill dan soft skillnya. Kemudian bagaimana mereka berkompetisi. Kita juga ada salah satu pelatihan kita itu terkait dengan digital entrepreneur. Kenapa penting? Kita ya sebagai pemerintah tidak hanya menyiapkan mereka untuk masuk ke industri atau menjadi sebuah karyawan ya, tapi bagaimana menyiapkan mereka untuk mengembangkan diri mereka, untuk memiliki jiwa-jiwa seperti entrepreneur. Ya. Entrepreneurship itu sebenarnya kan lebih pada skill untuk ini ya, skill untuk bagaimana mereka membaca peluang, kemudian bagaimana mereka punya adversity ya, adversity itu ketahanan mereka untuk bersaing gitu ya, bertahan dalam kondisi seperti apa. Nah ini soft skill seperti ini yang komplit Mbak di TSA, sangat komplit ya. Jadi harapannya memang kita bisa membentuk generasi yang siap kerja dan siap berdikari. Oke, berarti kalau boleh disimpulkan ya, langkah-langkah yang bisa dilakukan supaya untuk meningkatkan soft skill dan juga hard skill tadi untuk mahasiswa, melalui salah satunya adalah pelatihan dari TSA. Betul, TSA di TSA, Talent Scouting Academy ya. Iya, Talent Scouting Academy ya di Jersey, jangan lupa. Nah, apa sih yang membedakan gitu Mas dari tahun-tahun sebelumnya dengan tahun ini? Kita lagi mencari standar sebenarnya. Kita sedang ya gini bagusnya ya kalau TSA itu kan masih bisa mengembangkan berbagai model. Ya, jadi kita tidak hanya pelatihan sehari 2 hari atau mungkin seminggu ya. Pelatihan kita itu running sampai hampir 1 semester. Ya. At least kita 2 atau 3 bulan. Karena memang di TSA itu kita mensyaratkan yang namanya konversi SKS, Mbak. Jadi peserta tidak hanya dapatkan tadi ya skill tambahan, kemudian mereka bisa soft skillnya meningkat, dan yang ketiga mereka bisa dapat bonus SKS. Oke, berarti kapan tuh dimulainya Mas? Itu harus di setiap mulai semester baru atau gimana ya Mas kalau pelatihan TSA? Iya, identik kita every semester. Jadi kalau sekarang kan misalkan ini udah masuk ke semester kedua ya, di tahun ini ya kita harus sudah mulai siapkan paling nggak di bulan September udah Agustus September sudah mulai. Dan mungkin kalau tadi saya agak lupa bedanya kita dengan tahun lalu ya,
Kalau TSA itu kan kita lagi mencari pola ya. Pola yang pas bagaimana sih, karena kita jujur saja harus memformat TSA ini benar-benar berbeda. Mungkin kalau nama itu kan lebih sebenarnya kalau namanya talent scouting. Scouting itu kan mungkin banyak juga pernah dengar kan, scouting itu bukan pelatihan yang biasa, tapi kita coba mencari bibit-bibit unggul. Nah, bibit-bibit unggul kan memang harus kita fasilitasi tidak hanya orang dari mahasiswa yang jurusan IT, jurusan apapun kita coba lihat. Nah, bibit unggul ini harus kita apa istilahnya, kita bootcampkan. Nah, bootcamp kita itu lama. Nah, yang sekarang ini kita lagi bikin bagaimana sih peserta itu bisa kalau di kampus itu kan ada namanya praktek produksi ya, atau PKL ya, praktek kerja lapangan. Nah, kita ingin melihat bagaimana sih bootcamp yang kita lakukan itu bisa hasilnya, outcome-nya adalah produk. Jadi peserta akan dilatih, didampingi untuk meng-create misalnya produk apa nih, software misalkan, aplikasi atau sistem informasi, atau mereka punya ide gagasan untuk digital entrepreneur, jadi kita fasilitasi seperti itu. Nah, produk outcome ini yang nanti akan kita kompetisikan. Jadi harapannya dengan produk outcome ini, misalnya ada aplikasi, oh ternyata bisa di-develop lagi lebih jauh, dia menjadi sebuah startup. Apapun lah nanti. Nah, kita tinggal memfasilitasi dengan menghadirkan beberapa industri atau apa yang bisa mengembangkan itu. Jadi bukan cuman, ya mungkin tadi pemikirannya kan karena bisa dikonversi menjadi SKS, orang mungkin mikirnya oh materi biasa aja di kelas ya, tapi ternyata nggak cuma sampai situ ya, dikembangkan dan difasilitasi sampai ada outcome produknya gitu. Jadi nggak ngebosenin gitu ya Mas, karena takutnya orang kayak wah ini udah di kampus, di kelas, dikonversi jadi SKS, kayaknya mungkin biasa-biasa aja, ternyata banyak yang bisa dikulik dari situ ya Mas ya. Ya kita harus berbeda dengan pelajaran atau mata kuliah dong. Yes, betul. Ya, yang kalau sama ya kita jadi sesuatu yang salah. Ya, TSA itu hadir untuk melengkapi yang ada dan mengembangkan sesuatu yang lebih up to date dan dibutuhkan oleh mahasiswa. Oke, Mas, berarti lebih tercerahkan lagi nih ya, sebenarnya apa sih yang ada di dalam TSA itu. Kalau boleh tahu Mas, berarti apa sih, siapa aja targetnya nih dari TSA? Targetnya mahasiswa aktif, ya mahasiswa aktif. Dari semester berapa gitu mungkin kita Mas? Sebenarnya nggak, karena ini lebih upscaling ya, kita menghindari mahasiswa semester awal-awal ya. Ya. Karena kan paling tidak kalau mahasiswa misalnya semester 3 ke atas, di semester 1 dan 2 mereka sudah punya basic knowledge ya, basic skill yang diajarkan di kampus. Nah, di semester 3 kita coba ya at least semester 3 ya, semester 3. Kemudian tadi terkait yang beda adalah kita ingin sampai mahasiswa yang sudah mulai di praktek produksi sebelum skripsi ya. Nah, kalau praktek produksi kan mereka bekalnya sudah cukup nih. Tinggal kita drilling, kita kenalkan ada praktisi yang mengajar di situ, kemudian industri yang terlibat juga ikut memberikan informasi dan pelatihan. Ya seperti itu, Mbak. Jadi jangkauan kita cukup luas ya sebenarnya. Dari semester 3 sampai semester sebelum lulus lah ya. Iya. Gimana kalau misalnya mau join itu atau ikutan pelatihan TSA ini, caranya gimana Mas? Gampang Mbak, tinggal cek di website DTS ya, website DTS, kemudian search saja lah di Akademi Talent Scouting Academy. Ya. Mungkin boleh dikasih tips nih, baiknya di bulan-bulan apa mereka udah harus mantengin website DTS? Dari awal tahun ya. Kita kemarin buka itu di Februari ya. Februari, berarti Januari mereka harus sudah mulai lihat, dan nah ini semester kedua, bulan-bulan ini nih, bulan Juni, Juli ini sudah ya, mulai ada ya. Jadi memang setahun itu 2 kali ya Mas ya, di dua periode di awal tahun, mungkin prepare-nya sudah dari bulan Januari, tapi biasanya dimulainya Januari dibukanya atau Januari persiapannya? Januari dibuka, Februari sudah run. Februari sudah sampai Juni, kemudian nanti Juni kita open periode kedua. Oke, berarti ada 2 periode. Nah ini kan berarti ya TSA juga nggak sendiri ya, pastinya ada mitra-mitra di belakangnya yang berkolaborasi. Pasti dong, pasti. Boleh nih Mas di-spill siapa aja sih mitra-mitranya TSA? Mitra kita banyak Mbak ya. Selain tadi ya ada Glotech ya, Global Teknologi, kita juga ada lembaga pelatihan lokal ya. Jadi kita kan menggandeng mitra-mitra lokal yang terkait tema-tema yang menarik ya. Jadi kita tahun lalu dan tahun ini itu
tema-tema misalnya kayak data science. Dan kita mungkin kalau di kurikulum Global Tech belum ada yang spesifik itu. Nah, kita menggandeng beberapa mitra edutech ya, pelatihan lokal dan kerjasama sama kampus. Jadi kampus itu kan sekarang lagi nge-branding diri mereka. Gue mau identik dong sebagai kampus yang misal data science. Nah, kita gandeng, Mbak. Mereka ada yang kampus yang nge-branding dirinya untuk develop misalnya digital entrepreneur, kita gandeng. Jadi tema-tema spesifik ini yang lagi kita terus kita gali ya. Yang sudah eksis yaitu tadi ya, kampus-kampus yang membranding dirinya dengan keahlian tertentu, kemudian mitra Glotech dan mitra EduTech yang sesuai kebutuhan industri. Oke, berarti ya menggandeng dengan kampus-kampus juga ya untuk tema-tema tertentu gitu ya. Kalau tema-tema pelatihannya itu emang ada apa aja, Mas? Yang boleh di-highlight nih kira-kira yang best seller gitu kali, Mas? Best sellernya ya kita yang data science ya. Data science itu best seller, kemudian beberapa Glotech seperti Oracle, Cisco, terus AWS ya, AWS juga best seller juga ini. Ya ternyata cloud itu menjadi satu skill yang banyak peminat ya. Iya, yes, betul, karena data scientist itu juga di beberapa akademi lainnya, dan kalau kita ranking tuh di DTS itu juga ternyata menjadi yang salah satu topnya gitu, banyak diminati. Ternyata di TSA juga seperti itu. Betul. Dan kita tuh TSA ini ya, kemarin kita diskusi sama industri ya. Industri itu tidak cukup lo punya skill apa, tapi lo punya produk apa. Nah, kembali ke produk. Nah, kayak misalnya data science ya. Data science itu kan bukan kemudian kadang tidak hanya sertifikasi gitu ya. Tidak hanya pelatihan terus sertifikasi, tapi mereka punya apa istilahnya portofolio seperti apa. Portofolionya ya. Nah, portofolio itu kita bentuk melalui TSA. Jadi TSA itu kan kita product base, kemudian ada case misalkan, case analisis. Nah, case-case ini yang kita datangkan dari case-case industri. Misalnya kalau data science, tapi ini lagi kita develop ya, misalkan dengan industri bank gitu ya. Memang nggak gampang mereka mau share data, tapi kalau mereka terlibat langsung dan ada satu mekanisme hasil dari kita menjadi pre-management trainee-nya mereka akan senang. Ya, seperti itu. Jadi memang tadi ya, tidak hanya sertifikasi, tidak hanya pelatihan, tapi portfolio development untuk peserta. Jadi ya memang itu tadi ya yang didapatkan tuh benefitnya juga lumayan banyak ya, Mas ya. Banyak. Selain dari itu, Mas, ada benefit apa lagi nih yang kira-kira bisa didapetin mahasiswa ketika nanti sudah lulus dari TSA gitu? Benefitnya nambah teman, Mbak. Nambah teman ya? Iya. Dan nambah link juga pasti ya, koneksi ya, Mas ya, karena kan dengan instrukturnya juga, dengan sesama industrinya ya. Kan gitu. praktisi itu kan banyak yang kita libatkan ya, ngajar di tempat kita. Jadi itu kesempatan yang menarik bagi peserta ya. Jadi mereka bisa selain tahu dunia industri, mereka bisa kenal orang-orang industri. Ya bisa dibilang kayak ini satu paket komplit gitu ya untuk mahasiswa, apalagi kan sudah mulai dikenalkannya ketika masih dalam dunia perkuliahan, yang mana biasanya kan orang-orang lulus dulu baru mulai cari-cari kerja atau magang. Nah ini kita atau dari TSA sendiri tuh udah langsung ngenalin ketika mereka lagi kuliah. Langsung juga pertemukan dengan industri-industrinya gitu. Ya, ini kesempatan dual path ya. Start lah ibaratnya ya, dual path dan panjang. Kalau dulu kita kan hanya single path ya. Kita jurusan A belajar itu aja. Sekarang bisa dual path. Nah, begitu dual path tinggal pilih nanti setelah lulus mereka kesempatannya yang lebih luas. Oke. Kalau untuk target pesertanya gitu, Mas, saat ini ada berapa? Kalau sekarang sih paling hanya 6.000 ya tahun ini. Berarti terbatas ya, Mas ya? Terbatas. Tahun lalu lebih banyak. Lebih banyak lagi padahal ya. Oke. Makanya jangan sia-siakan kesempatan yang terbatas ini ya, harus dipantengin. Ini berarti ini kan bulan Juli ya. Ini harusnya sudah mulai mantengin lagi di website kita ya, dan di website kita nanti kita akan open ya. Karena memang pelatihan kita kadang nggak semua listed, Mbak. Gitu. Jadi kita ada pelatihan yang sifatnya tadi menggandeng mitra industri dan mitra kampus. Jadi sangat spesifik. Tapi kita akan coba mendevelop ini lebih pelatihan yang open. Karena beberapa case kita coba gitu ya. Begitu kita open di semester pertama ternyata banyak juga. Artinya memang teman-teman di luar sana ya, mahasiswa itu sudah mulai aware
TSA itu ada hadir sebagai sebuah bentuk pelatihan dari Kominfo khusus bidang IT dan sinergi dengan program mereka MBKM. Jadi dalam MBKM itu kan mahasiswa itu dikasih slot sekitar 20 SKS untuk mereka ngambil di luar kampus. Oh gitu. Nah, 20 SKS itu kan macam-macam di Dikti, mungkin ada yang di offering dari Dikti. Nah, kita offering juga yang sifatnya bisa parsial atau bisa 20 SKS. Jadi seperti itu. Makanya kita kadang ada yang kita listed, ada yang kita unlisted. Kalau yang unlisted itu berarti mahasiswanya harus aktif cari tahu ke kampusnya atau nanti gimana tuh Mas biasanya? Kita ada forum ini ya, Instagram yang bisa untuk komunikasi ya. Bisa aja di interaksi di situ. Boleh tanya-tanya di kami ya. Kalau di TSA itu kan timnya sebenarnya nggak cuma saya, banyak yang ganteng-ganteng ya, banyak yang cakep-cakep, jadi banyak juga yang single. Jadi kita silakan komunikasi melalui media kita punya ya, biar adik-adik tanya-tanya aja di situ. Tanya-tanya aja nggak apa-apa. Oke. Iya, jadi di JIRS bisa langsung cek semua pelatihannya TSA ya, mulai dari sekarang langsung aja buka websitenya di digitalent.kominfo.go.id. Terus tadi Instagramnya juga ada dtstsa.id buat cari tahu lebih lanjut mengenai pelatihan TSA nih, karena tadi ada yang listed dan ada yang unlisted juga, bener ya Mas ya. Oke Mas, banyak yang tadi kita sudah obrolkan ya, dan juga ternyata banyak banget hal yang mungkin bisa bermanfaat dan pastinya memotivasi di JIRS supaya bisa ikutan nih. Nah sekarang kita mau main kuis dulu Mas. Oke. Sebentar ya Mas. Berhadiah nggak nih? Wah, baru kali ini nih ada yang nanyain hadiah. Kebetulan dari episode 1 nggak ada hadiahnya. Ya, hadiahnya buat peserta aja nanti. Hadiahnya buat peserta. Ini ya. bukan bet tenis ya. Jadi ini nanti jawabnya yes or no aja, terserah. Dihadapkan ke kamera. Saya akan kasih pertanyaan-pertanyaan singkat nih yang bisa Mas Anton jawab ya. Kuliah sambil upgrade skill, yes or no? Oh harus dong, yes dong. Harus yes. Dijelasin dikit dong Mas, gimana tuh tadi, mungkin bisa di highlight lagi. Ya harus, karena sekarang dunia itu kompleks ya, industri itu kompleks. Jadi kalau kita nggak upgrade skill, nggak hanya upgrade tapi update skill, ya, skill-skill tambahan, ya kita akan ketinggalan Mbak. Yes. Karena kan kita harus semakin adaptasi dengan dunia digital ya Mas betul, ya. Betul. Digital itu disruptif dan juga harus butuh skill adaptif kita. Yes, betul. Kalau nggak ketinggalan gitu nanti. Nah, sedang lanjut nih Mas. Bayar pelatihan untuk upgrade skill, yes or no? No dong. Oh no di dong. kita gratis loh. Kalau ada yang gratis, ya, kenapa harus bayar? Kita gratis gitu. Betul. Betul. Kita free ya, sangat free ya, free dan ya sangat free dan malah dapat enggak hanya skill ya peserta kan, banyak yang kita fasilitas ya. Kalau misalkan offline ya kita ada misalkan bootcamp offline, kadang kita fasilitasi kumpul di mana gitu kan, ya seperti itu. Oke, lanjut nih Mas. Bekerja di bidang yang berbeda saat kuliah, yes or no? Yes, ya, yes. Kenapa tuh Mas agak sedikit jeda tuh tadi? Berarti berpikir dulu kenapa ya Mas? Ya karena tadi ya. Kita kadang menemukan sesuatu itu setelah kuliah. Ya. Terus kuliah itu kan hanya salah satu step ya bagi mahasiswa untuk mendapatkan skill dasar. Ya. Jadi kadang kita sering salah kaprah kalau anak kuliah terus kerjanya akan seperti itu ya. Buktinya banyak ya. Justru kalau kita lihat kampus-kampus sekarang nggak kemudian menggiring pesertanya untuk lo orang hukum nanti kerjanya akan di bidang hukum, kemudian orang pertanian akan bekerja di bidang pertanian, enggak. Justru dengan perkembangan teknologi dan industri yang semakin kompleks ya, saya kira harusnya kita fleksibel. Ya. Banyak kok yang mahasiswa pertanian malah justru pekerjaannya di perbankan. Iya, ya. betul Mas. Terus begitu mengupdate skill IT, banyak juga mahasiswa yang dulu kuliahnya di ekonomi justru sekarang ngurusin IT. Iya, yang di teknik malah di bank juga. Saya gitu juga ya. kuliahnya dulu ekonomi. Oh gitu. Tapi kemudian kerjanya di bidang IT. jadi memang kita harus fleksibel. Makanya tadi ya, TSA itu menjadi salah satu wadah untuk adik-adik ini mendapatkan skill tadi, ya, skill-skill di luar yang ada di kampus gitu. Oke. Kalau adik-adik nanti ketahuan banget umurnya Mas, teman-teman aja. Oh iya teman-teman, sorry. Gak apa-apa Mas, oke. Saya juga masih muda loh Mbak. Oh iya. Baru 17 tahun kemarin ulang tahun. Udah gimana ya, yes or no? No itu.
Oke, yang terakhir nih Mas, bekerja siap. sesuai passion, yes or no? Maybe yes, maybe no. Bisa jadi bisa enggak. Nah Bisa itu jadi, mungkin bisa ada kaitannya ya enggak. dengan pertanyaan sebelumnya tuh, Mas. Kadang kalau kita passion ya, passion tuh kadang bukan untuk pekerjaan loh, ya. Passion tuh kadang hanya hobi, tapi itu bisa menghasilkan. Jadi kita kalau bicara bekerja dengan produktif akan berbeda ya. Kalau orang bekerja kan identik kita ikut orang. Makanya tadi TSA itu kita kembangkan skill-skill yang kewirausahaan ya. Orang bisa punya melihat peluang dan sebagainya. Nah, passion itu sebenarnya bisa jadi peluang juga, ya. Tapi memang kalau kita ingin fokus di sebuah bidang, passion itu bisa ditumbuhkan. Berarti tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Kayak kita passion. mungkin orang ekonomi tapi ternyata hobi gitu ya untuk jadi ahli di bidang pemrograman atau apa gitu kan. Ya akhirnya mereka setelah paham dan tahu hobinya, passion dia fokus di situ, dia develop sendiri. Nah ini salah satunya TSA hadir gitu ya. Jadi kalau kembali lagi TSA hadir. Kalau ada adik yang mungkin dulu salah pilih jurusan tapi udah tanggung ya semester berapa gitu ya. Oh ada yang saya hobi untuk database misalkan, ada yang hobi untuk bidang IT ya ikut join TSA lah. Mumpung ada MBKM dan ada TSA. Iya dan saatnya juga tepat ya sekarang nih untuk yang periode keduanya. Betul. Oke kalau gitu pertanyaan udah habis nih Mas kebetulan. Nah thank you banget nih Mas Anton udah hadir ngobrol-ngobrol di Talent Talks, udah sharing-sharing mengenai TSA dan harapannya sih semoga di JIRS ya bisa join ke TSA dan nanti bisa ikut di periode yang kedua ini ya Mas ya karena ada periode yang saat ini dibuka ya di bulan Juni atau bulan Juli ini. Oke, sekali lagi thank you Mas Anton. Mungkin mau memberikan dulu statement terakhirnya nih sebelum akhirnya kita closing. Boleh silakan Mas. Hai Diggers, halo semuanya teman-teman Diggers dan teman-teman mahasiswa ya khususnya ya mahasiswa aktif yang masih belajar di kampus ya kami TSA Talent Scouting Academy salah satu akademi di Digital Talent Scholarship ya kita menawarkan ke adik-adik semua ke peserta ke Diggers ke mahasiswa untuk join ke Talent Scouting Academy grow up your skill di bidang IT ya everybody can doing that ya artinya mahasiswa apapun jurusan kalian ya, yang penting kalian negotiate ke Kaprodinya, ada program MBKM, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, manfaatkan itu. Kami di Kominfo, di Digital Talent Scholarship, ada Akademi Talent Scholarship, Talent Scouting Academy, silakan join. Cek ya di website kami dan silakan kontak-kontak kami di Instagram dts.tsa.id. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Anton udah hadir hari ini. Oke, di JIRS jadi itu adalah episode Talent Talks kita kali ini yang pastinya semoga bermanfaat buat di JIRS. Jangan lupa untuk selalu update melalui sosial media kita di @digitalent.kominfo dan juga jangan lupa untuk selalu cek pelatihan kita di websitenya digitalent.kominfo.go.id dan juga tadi ya kalau mau tanya-tanya tentang TSA langsung aja ke Instagramnya @dtstsaid. Oke, jangan lupa juga loh, kita udah punya aplikasi. Jadi langsung aja download mobile apps kita di Digitalent Mobile, langsung bisa di Play Store dan juga App Store. Saya Gaby pamit undur diri, terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Jadi ya? Iya, saya sendiri. Cut.